Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau mengecek kehadiran dari anak-anak. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Ya baik, hadir semua ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita tetap diberikan kesehatan agar bisa terus untuk mencari ilmu. Oke, untuk selanjutnya kita awali dengan membaca doa. Siapa yang memimpin membaca doa? Oh iya, yang datang paling awal aja. Siapa? Ya baik, Ghafur, silakan dipimpin baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya baik, untuk selanjutnya coba kita awali dengan bernyanyi. Mau nggak bernyanyi? Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin? Ya Bayu, silakan dipimpin teman-temannya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Ya anak-anak, jadi kita minimal itu harus bisa hafal ataupun harus menghafalkan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional. Jadi kita sebagai warga Indonesia minimal itu tahu dan juga hafal lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional. Ada apa aja lagu-lagunya? Ada Indonesia Raya yang tadi kita nyanyikan, ada Garuda Pancasila, ada Sabang sampai Merauke. Ada apa lagi? Ya betul. Nah, kita sebagai warga bangsa Indonesia harus hafal. Karena apa? Ya itu sebagai bentuk kehormatan kita kepada bangsa ini. Dan selanjutnya sebelum kita mulai ke materi, gimana anak-anak semua untuk berdiri? Oke, sudah bernyanyi. Oke, sudah. Coba semuanya berdiri. Kita senam dulu ya, senam ringan. Coba semuanya untuk bisa menirukan saya. A. Yang lebar ya. A. I. Meringis. I. U. Mencucu. U. Sekarang bersama-sama. 1, 2, 3. A. I. U. A. I. U. Dan kemudian tangannya coba dilentangkan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dibalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke anak-anak, ada yang masih ingat kita di pertemuan kemarin membahas apa? Ya betul, kita membahas tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Apa contohnya kemarin menjaga lingkungan hidup? Ya betul, salah satunya yakni tidak membuang sampah sembarangan. Dimana ketika sampean semua membuang sampah sembarangan akan mengganggu banyak makhluk hidup.
Dari manusia, hewan maupun tumbuhan pasti merasakan ketika lingkungannya itu banyak kotorannya ataupun banyak sampahnya. Oke, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, ada yang ditanyakan tentang menjaga lingkungan, menjaga lingkungan sekitar, lingkungan hidup. Oke, berarti masih ingat semua ya. Ya, baik. Oke, baik, kita masuk pada materi pada pagi hari ini. Saya akan menayangkan cerita tentang pengrajin sandal. Ada yang orang tuanya menjadi pengrajin sandal? Ya, Fitri. Orang tua kamu pengrajin sandal ya? Iya, rumahnya mana? Oh ya, di situ banyak kan lingkungan di sekitar situ yang menjadi pengrajin sandal. Ya, saya tayangkan, coba dibaca dengan seksama, ya dicermati dengan seksama agar nantinya tidak kesulitan. Oke, ini saya akan membagikan lembar soal, silakan dijawab. Jawabannya ada di cerita tadi tentang si pengrajin sandal. Nah, silakan dijawab. Nah, jadi tadi kan sudah saya ingatkan bahwasannya silakan dibaca dengan seksama dan dicermati agar bisa menjawab soal ini ya. Oke, sudah saya bagikan semua ya. Ada yang belum mendapatkan lembar soalnya? Oke, sudah ya. Silakan dijawab, saya beri waktu 5 menit. Soalnya kan cuma sedikit ya, 5 menit cukup ya. Ya, baik. Silakan dikerjakan. Oke, sudah. Selanjutnya silakan ditutup dulu lembar soalnya, perhatikan depan ya. Nah, sini Bapak akan menayangkan materi pada siang hari ini. Itu ada jenis-jenis pekerjaan. Gambar yang paling kanan ada gambar apa itu? Ya, betul, gambar sawah. Di situ ada seorang petani. Terus yang di tengah ada gambar apa? Ya, betul, gambar kapal dan juga lautan. Di situ ada seorang nelayan. Nah, kemudian yang paling kiri, ya itu gambar pengrajin sandal. Untuk selanjutnya, coba dilihat, itu ada macam-macam kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi yang pasti itu bertahap dan ada prosesnya. Silakan dibaca. Ya, sudah ya. Untuk selanjutnya itu ada gambar apa yang paling atas? Gambar penjahit. Nah, apa tujuannya? Ada orang menjahit. Ya, menjahit baju untuk dijual. Terus yang bawahnya ada gambar apa? Ya, gambar orang memasak. Ada yang belum makan sebelum berangkat ke sekolah? Ya, sudah semua ya. Ini gambar orang memasak. Untuk apa? Ya untuk dijual makanannya. Yang paling bawah ada apa? Ada gambar tukang. Tukang bangunan. Untuk apa? Tukang bangunan ya untuk dijual, untuk dipasarkan bangunannya ya. Bangunannya untuk dijual dan juga dipasarkan. Oke, selanjutnya pelestarian lingkungan. Coba dibaca. Siapa yang dibaca ya? Nabila, silakan dibaca pelestarian lingkungan. Ya, baik, terima kasih. Nah, sini anak-anak ada yang tahu nggak apa saja kegiatan yang bisa menjaga kelestarian lingkungan kita? Nah, seperti gambar yang ada di depan. Nah, gambar yang pertama ada seorang anak yang membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, apa kegiatan apa itu? Ya, menanam. Itu adalah melakukan reboisasi. Apa? Ya, reboisasi. Nah, yang terakhir gambar apa itu? Ya, betul. Itu gambar pot bunga terbuat dari botol bekas. Ya, betul. Jadi masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa untuk menjaga lingkungan sekitar kita.
Jadi meskipun hal itu kecil, nah, seperti membuang sampah sembarangan, kan masih sering itu dari teman-teman sampean yang masih membuang sampah sembarangan. Dari kita sendiri pun terkadang tidak menyadari akan hal itu. Ya, mulai sekarang kita terapkan ya untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, kemudian di situ ada gambar apa? Ada gambar akibat jika kita tidak bisa melestarikan lingkungan. Nah, kenapa kok Bapak tadi bilang silakan kita menjaga lingkungan sekitar mulai dari sekarang. Nah, soalnya banyak akibat yang terdampak akhirnya ada banjir. Nah, banjir, ada yang rumahnya dekat sungai. Nah, kalau rumahnya dekat sungai, kalau sungainya pas penuh itu, kalau banyak sampahnya kan dilihat itu nggak enak, terus udaranya juga nggak sejuk dan sebagainya. Terus yang kedua ada bencana alam, ya betul, longsor. Nah, longsor itu juga banyak akibatnya, banyak faktor-faktornya. Ya salah satunya ya tadi membuang sampah sembarangan. Terus ada apa? Ini terakhir, ya munculnya penyakit, entah itu penyakit perut, penyakit diare, penyakit jantung, pernafasan. Masih banyak lagi akibat-akibat ketika kita tidak bisa menjaga lingkungan sekitar. Selanjutnya kita membahas unsur-unsur cerita. Ada berapa unsur-unsur cerita? Ya betul, ada 2. Unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Ada yang tahu unsur intrinsik itu apa? Ya betul. Terus ada yang tahu unsur ekstrinsik itu apa? Ya betul, ya betul semua. Di depan sudah ditayangkan ya. Nah, ya betul. Selanjutnya unsur-unsur intrinsik. Jadi setiap intrinsik ataupun ekstrinsik mempunyai unsur-unsurnya. Unsur intrinsik ada berapa? Ya betul, ada 6. Yang pertama tema, yang kedua amanat, yang ketiga penokohan ataupun karakter, yang keempat latar, yang kelima alur, yang keenam sudut pandang. Ya betul, sudut pandang. Nah, silakan dibaca untuk pengertian dari setiap unsur intrinsik, ada tema dan seterusnya. Selanjutnya unsur dari ekstrinsik. Yang tadi intrinsik, sekarang ekstrinsik. Nah, yang pertama ada riwayat hidup penulis. Yang kedua ada kondisi psikologi penulis. Yang terakhir ada aliran sastra penulis. Ya silakan dibaca untuk setiap pengertian dari unsur ekstrinsik. Yang pertama, dampak penambangan minyak bumi di daratan secara terus-menerus. Siapa yang mau menjawab? Silakan angkat tangan terlebih dahulu. Ya silakan, apa jawabannya? Ya betul, jawabannya B, menurunnya permukaan tanah. Betul. Nah, selanjutnya yang soal nomor 2, siapa yang mau menjawab? Ya silakan. Nah, dibaca dulu soalnya. Contoh pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat daerah dataran tinggi. Apa jawabannya? Dataran tinggi itu di mana? Ya betul, di dataran tinggi kebanyakan orang-orang itu kegiatannya adalah pekerjaannya yakni peternak dan juga petani. Betul, jawabannya C. Ya, yang terakhir ya, nomor 3, yang termasuk unsur intrinsik pada sebuah cerita. Silakan yang mau menjawab. Unsur intrinsik. Ya, silakan. Apa? Ya, betul, jawabannya C. Tokoh cerita. Nah,
Nah, kalau yang B, A, sama D itu termasuk unsur ekstrinsik. Ya baik, nah, sudah. Silakan dibuka lembar soalnya yang tadi. Ya, dapat disimpulkan bahwasannya kita itu mempunyai banyak cara untuk mendapatkan uang, dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampean sekolah membutuhkan uang, sampean bermain juga membutuhkan uang, sampean beli jajan juga membutuhkan uang. Nah, dari si pengrajin sandal ini banyak cerita yang bisa kita dapatkan, seperti dia bisa berangkat ibadah haji dan juga memberangkatkan orang tuanya. Terus dia juga mempunyai relasi ataupun kenalan di luar yang banyak. Soalnya dia juga menyuplai ataupun memberikan barang dagangan, barang yang telah dibuat itu di pasar-pasar di luar. Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Siang ini kita mempelajari tentang apa saja? Ya, silakan. Ya, betul. Yang pertama kita membahas mengenai berbagai pekerjaan. Yang kedua, ya betul, kita membahas tentang menjaga lingkungan sekitar. Yang terakhir kita membahas apa? Ya betul, unsur-unsur dari cerita. Ya cukup ya pembelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita akhiri dengan membaca doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat bagi orang lain. Nah, silakan dipimpin baca doa. Rohman, silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cukup sekian yang kita pelajari pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.